Woi, Vanessa tahu? Sekarang orang di tempat yang berbeda lagi, di outdoor lagi, tapi kemarin di golf. Sekarang podcastnya Woi X Podstream itu berada di Manado Treetop Zipline Park Tongkaina. Nah, orang mau bahas apa? Nah, ini yang orang mau cerita sekarang. Sekarang ini orang bintang tamu. Ini ada 3 orang, 2 yang ganteng dan 1 yang cantik ini. So, jadi hari ini orang akan bahas tentang Ormas OI. Nah, mungkin teman-teman di rumah, teman-teman yang Mbak Uni ini, apa sih Ormas OI? Mungkin teman-teman tahu Iwan Fals kan? Nanti ini orang akan bahas tentang ormasnya OI yang ada di Sulawesi Utara. Tapi sebelumnya orang akan perkenalkan dulu lah, ya kan, bintang-bintang tamu kita pada hari ini. Dimulai dari yang pakai baju kebesaran dulu ini. Silakan Kak. Ya, nama saya Bambang Amiri, jabatan di Ormas OI sebagai Ketua Wilayah Sulawesi Utara. Masa periode 2015-2020 sampai tahun ini. Wow. Siap. Sebelahnya? Nama saya Sergen Ade Putra, di BPKRI Manado, dan salah satu ketua panitia Jambore Celebes 5 di Sulut. Coba itu. Nanti jalan-jalan. Iya, nanti explore ya. Kak, yang cantik satu ini. Saya Lili Arianisi, demisioner dari mantan ketua PPKL Olimba Kota Manado. Wih, baju cewek ya, keren-keren. Nah, ini kan kita bicara tentang Ormas OI. Jadi sekarang tuh orang bercerita tentang sejarah nih Kak. Nih, kenapa kemudian Ormas OI ini berdiri? Apakah memang dari Manado kah, atau kemudian dari saudari pusat kah, atau di mana? Mungkin Kakak bisa jelaskan sedikit tentang latar belakang dari Ormas OI ini. Ya, Ormas OI ini pusat awalnya itu daripada para fans Iwan Fals. Jadi dulu kita seluruh Indonesia itu hanya modal fans artis saja, yaitu Bapak Iwan Fals. Jadi di mana itu ada Falsku, ada Falsmania, ada Bongkar, ada Sandadu, ada Galbo. Itu adalah para fans daripada Iwan Fals. Pasca itu, Bang Iwan punya inisiatif dengan teman-teman Jakarta, punya inisiatif untuk mengumpulkan para fans ini, sehingga kita diundang di Deninganggung, sehingga tinggal dapat 3 kesepakatan. Tahun berapa itu? Itu 99. Tahun 99. Ya, 99. Jadi kita diundang, utusan dari Sulawesi Utara itu ketua kami yang pertama itu Bung Muslimin. Beliau sempat hadir dengan modal hanya 6.000 sekian, bisa tembus ke Deninganggung pada waktu itu. 6.700 rupiah. Wah. Sehingga undangan dari para fans Bang Iwan ini, beliau sempat hadir, kita sudah tamu waktu itu. Iya. Itu pasca pemberitahuannya sekitar 98 sampai 99. Saya waktu itu baru lulus SMA. Nah, jadi ada 3 kesepakatan yang timbul waktu itu. Kata Bang Iwan, apakah masa para fans yang begitu banyak ini kita mau apain? Pertama, ada Falsmania. Apakah bukan Falsmania? Yang kedua,
kita buat organisasi, yang ketiga kita buat partai. Oke, ada tiga pembicaraan lah ya waktu itu ya. Tiga kesepakatan masa yang banyak itu. Apa yang kita akan buat partai? Karena pasca reformasi 98 itu masih ada giat-giat soal bentuknya partai, soal politik partai ya. Untuknya Orde Baru, ini masih ada semangat teman-teman para mahasiswa itu banyak buat kesepakatan untuk kita buat apa masa ini, sehingga ada statement itu bagaimana katakan bahwa kalau fans luar pas menjadi politik kita cerai aja. Oh gitu. Jadi Farsmania punya lahan sendiri, punya wadah sendiri, dan kita buat organisasi. Dan kesepakatan teman-teman itu maka dibuat ormas politik. Kenapa dia ormas politik? Oh ini bukan seperti ormas-ormas yang lain. Ini hanya berbentuk seruan. Oh ini bersatu. Oh ini bisa diambil dari tidak ada kepanjangannya. Hanya sebenarnya tidak ada kepanjangan, cuman ajakan aja. Oh ini bersatu. Itu diambil dari beberapa statement Bang Iwan. Misalnya banyak yang kenal Bang Iwan, tapi Bang Iwan mungkin tidak begitu mengenal. Saking terlalu banyak kan fansnya ya. Bang Iwan, sehingga itu bisa jadi seruan untuk mempersatu kedekatan fans dengan artis. Jadi sepakatlah kita jadi ormas OI. Dan tahun 99 itu sebelum dicanangkan kita buat sayembara untuk promo. Alhamdulillah yang mendapat promo itu adalah anak OI juga, dan tanggal 16 Agustus diresmikan sebagai berdirinya Ormas OI. 16 Agustus tahun 1999. Itu yang di Jakarta, yang dihadiri oleh beberapa provinsi. Iya, yang dari seluruh fans ya. Waktu itu belum sampai ke daerah-daerah ini. Belum, baru para fans yang kemudian di Jakarta. Nah, kemudian sampai ke Sulut ini. Kira-kira bagaimana perjalanannya kok bisa? Karena memang pasti ada fansnya ya dulunya di sini, terus kemudian menjadikan itu jadi satu organisasi juga di daerah begitu, khususnya Sulawesi Utara. Ya dulu kita mengenalnya Manado dulu ya, ruang lingkupnya, karena putusan kemarin Mimin Muslimin itu, maka dia sebagai peserta berdirinya Ormas OI itu, maka secara otomatis aklamasinya ketua yang pertama. Jadi saya waktu itu dapat sebagai anggota di bidang seni, karena masih SMA itu masih cuma ikut kepala pers. Kita yang paling lama itu adalah Muslim. Nah, jadi beliau juga cukup akrab dengan Pak Iwan. Yang anehnya itu beliau pulang dengan paling lama, sehingga Pak Iwan kenal beliau. Sampai kenal banyak. Iya. Saking lamanya beliau di sana ya. Iya. Sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan di rumahnya Bang Iwan. Hingga ada hal yang menarik ketika ada agenda-agenda nasional, jambore nasional, musyawarah nasional, rapimnas, rapat pimpinan nasional. Itu Bang Iwan setiap ketemu saya selalu bilang, Mimin, dia memperkenalkan Bang dari Manado. Mimin, yang beliau kenal hanya Mimin. Jadi itu saking lamanya, saking kedekatan itu ya. Nah, nanti di Munas ke-6 kalau nggak salah baru Bang Iwan menyatakan ini Bambang Hadi. Jadi beliau nanti lama. Oh maksudnya ini itu Mimin itu
apa-apa. Iya. Karena Saya memang- lagi memikirkan dari tadi, oh yang di sana, oh baik baik baik. Iya. Tapi memang itu yang kemarin Kak Bambang itu datang memang waktu pertama untuk pembentukan ini, ormas ini, kakak yang itu tadi ceritanya datang ke sana dulu. Iya. Yang oke sih. Oh, dan kemudian akhirnya dibawa ya ke Sulawesi Utara, Iya. Manado lah. Swapnya masih Manado. Dibawa ke Manado, ini masih menjabat sebagai ketuanya yang pertama. Ya, Terus ada konser satu hati di Kelabat. Mimin itu menyerahkan jabatannya di depannya Bang Fuad ke hotelnya di Grand Pori ya, Grand Pori. menyerahkan masa jabatannya kepada Bung Jamal Ahmad. Oh baik, iya ya. Bung Jamal Ahmad. Jadi beliau adalah ketua yang Manado yang kedua Kedua setelah setelah Mimin Muslim. Iya. Mimin Muslim tiba-tiba kita merantau, yang saya dengar terakhir beliau ada di Kalimantan. Oke. Oh baik baik. Oke. Di pasca Jamal Ahmad, saya di bidang pendidikan sebagai ketua anggota bidang pendidikan. Oke. Jadi setelah kemudian ada Jamal, setelah itu ada pemilihan lagi. Itu berapa tahun? Itu sudah ada dalam struktur untuk ADART lah ya. Sudah ada sebenarnya semua ini. Sudah ketika masuk ke Sulawesi Utara ke Manado, ketika organisasi ini dibikin itu sudah semua visi misi dan itu sudah memang terpaketkan satu itu. Iya. Bahwa ketika ada anggota masuk ada ADART-nya sudah memang ada dari awal ya. Iya. Dari Munas 1 Palembang itu alhamdulillah yang hadir itu Mbak Yoyo. Oke. Mbak Yoyo dengan ada sahabatnya satu dan juga belum tidak hadir. Nah itu kesepakatan musyawarah nasional di antara nasional kotanya sudah menyepakati beberapa visi masa jabatan, masa periode. Iya iya. Nah, kalau dulu masa periode di zamannya waktu itu PPW maupun PPK itu baru 2 tahun, baru kelompoknya 1 tahun. Sekarang pasca maksudnya Bang Nico itu masa periode tambah. Oh, ditambah. Tapi sebelum jauh lagi, mau coba jadi secara struktural itu ini ada wilayah. Tadi ada dengar ke kelompok ya. Kelompok. Oh ya, jadi wilayah ada badan pengurus kota, ada kelompok. Jadi mungkin bisa sedikit menjelaskan kalau mungkin dari Jadi memang dari kami dia memang ada jadi di situ ada badan pengurus wilayah itu Sulut kayak Bambang sendiri, baru ada masing-masing badan pengurus kota. Jadi kayak seperti kita pun berbagi dari badan pengurus kota Manado ya. Di bawah itu juga ada kelompok. Oh, jadi memang tahapannya itu dari wilayah, kota atau kabupaten ya, baru kemudian kelompok. Iya. Nah, di Manado sendiri, di Sulut sendiri itu ada di wilayah ini ada berapa wilayah? Untuk di Sulut. Iya. Kalau di Sulut itu Berapa kelompok ya? Satu wilayah kan? Satu wilayah. Tapi ada berapa kelompok jadinya? Bukan kelompok, kota ya, kota kabupaten lah. BPK ya istilahnya ya. BPK BPK. 5 kalau BPK. Kalau Sulawesi Utara 11 kota kabupaten. Oh 11. Iya. 11 tambah 1 gitu ya. 11. Jadi itu di mana aja? Manado, Bitung, Sangihe, Sangihe. Oke. kota-kota yang bagus, Kota-kota Mobagu. Sulting. Minut, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Oke. Minahasa Induk, Tondano, Oh ya, Minahasa ya. Minahasa full semua Minahasa. Minahasa Selatan, Manado.
Polmo Selatan dengan Polmo Indo. Jadi kita belum tahu. Jadi ada semua ini ya. Jadi memang Sekarang kan 15 kota kabupaten. dan memang semuanya itu ada perwakilan masuk ke dalam Ormas OI. Iya. Mereka punya ini. Dari di situ juga ada kelompok-kelompoknya. Iya, kelompok-kelompok. Kelompok-kelompoknya. Wah, bisa dibilang besar sekali ya untuk keanggotaan ini. Jadi Bisa persyaratan untuk buat BPK itu kelompok-kelompok dulu. Oh dia jadi Iya. sebelum masuk bikin BPK itu harus persyaratannya adalah dia harus punya kelompok-kelompok. Berapa banyak? Minimal 3 kelompok. Minimal Ya, tapi kalau masing-masing untuk pembentukan kelompok itu minimal 15 orang 15 orang. membentuk satu kelompok. Oke, jadi salah satu kelompok itu 15 orang. Ya. Nah, berapa banyak nih? Sampai sekarang udah pernah didata belum? Kalau untuk BPK Manado itu ada 57 kelompok. Wow, Eh, bisa begitu banyak? iya. Yang penting itu 53 kelompok. Jadi masing-masing lingkungan ya, kalau dia ini kan dia masing-masing lingkungan ada kelompok-kelompok. Oh, dulu konsepnya, jadi saya bertanya karena pengen tahu, Ya. kepo, menarik ini. Jadi bentuk kelompok itu waktu di Manado konsepnya, untuk skop Manado konsepnya di perlingkungan ya. Ya. Jadi ada wenang, ada begitu-begitu. Dan itu terbentuk jadi 57 dulu, 57 kelompok. 57 kelompok. Oke. Besar dan banyak itu. Belum lagi berapa kira-kira anggotanya sampai kalau di itu. Untuk keseluruhan, kalau keseluruhan itu ada kalau wilayah Manado 200 sampai 300-an. Wow. Banyak juga. Belum itu kalau wilayah satu Sulawesi Utara ya, itu termasuk luar biasa banyak juga untuk satu ormas yang kebanyakan juga anak muda. Ya. Dan ini dari tahun 9, kalau di Sulut itu tahun berapa bang masuknya? Kalau kita itu sama juga. Pak 99 jadinya ya, hitungannya sama ya ketika itu, karena memang sebelumnya itu fans. Iya. Itu fans sebelumnya, terus kemudian dibikinlah ormas oleh Bang Iwan. Nah, pas di sini kan ada Kak Lili atau Dek Lili. Hehehe. Jadi dulu waktu jadi ketua nih, ketua kelompok BPK Oh iya, Mbak. Limbah. Saya senang-senang ini yang jadi ketua ini anak perempuan nih, kan? Waktu itu jadi ketua yang apa ya, istilahnya memimpin perempuan nih. Bagaimana waktu itu pengalaman atau tahun berapa kira-kira waktu itu? Waktu itu tahun 2014. Lumayan ya. Wow. Jadi ada 11 tahun kalau sekarang. Iya ya. 11 tahun betul ya. Jadi kalau dulu itu sama juga. Kalau misalkan kelompok itu sama juga masa bakti, masa jabatannya. Oh beda. Cuman berapa? 2 tahun. Oh itu kalau kelompok 2 tahun, BPK juga 4 tahun, ya sekarang wilayah 5 tahun ya. Nah dulu pengalamannya, penasaran nih sebagai seorang perempuan toh, perempuan bunda dulu kan kalau tidak salah kita pernah baca-baca begitu kan, dulu juga ada apa ya, sentilan demo-demo atau kritis lah sebagai ormas itu bicara soal, apalagi bicara soal Bang Iwan Fals lirik dan itu nyentil dan Mbak Kore Sadiki itu yang namanya ketidakadilan lah. Nah mungkin dulu sempat tidak ikut juga sebagai seorang perempuan memimpin di dalam satu ketua, jadi ketua kelompok begitu. Bagaimana pengalaman Anda? Jadi dulu itu karena berawal dari anak-anak muda yang cenderung kumpul di rumah, hampir tiap malam, tiap hari kumpul di rumah, kita kopi, Ya, patungan, beli gorengan apa aja. Terus tiba-tiba ada teman yang memang di OI di kelompok yang lain sama-sama dengan orang yang di apa. Terus timbul ide untuk bikin kelompok baru. Karena ini kan banyak anak-anak yang baru yang belum di OI. tapi di OI.
BPK-nya udah ada, udah ada. Tinggal kelompoknya yang baru ini aja. BPK waktu itu masih ketuanya satu Novel Kak. Novel. Cuman waktu itu dia terbilang vakum. Terbilang vakum. Jadi waktu itu pas terbentuknya BPK Oyenba, kebetulan waktu itu yang pertama, angkatan pertama. Kalau sekarang itu angkatan ketiga. Jadi pas terbentuknya PPK Oyenba ini langsung dibawa dari PPW. Karena waktu itu PPK tidak aktif. Iya. Langsung jadi ketua. Jadi pas agenda musyawarah kelompok ini, muskil yang pertama Oyenba, karena mungkin teman-teman merasa gimana ya? Tiap hari kumpul di rumah, jadi kayak rompet pusat kegiatan itu di rumah. Jadi dianggap mungkin dia bisa. Nah, jadi sosok yang bisa kumpul teman-teman. Iya, karena apa namanya, jadi tempat nongkrong juga di situ. Tapi kenapa mau masuk OI? Memang fans Bang Iwan sejak SMA. Saya mau bertanya sebelum itu, saya mau bertanya kenapa masuk OI? Kalau pribadi, ini pertanyaan sebenarnya dari tadi nih. Kenapa mau masuk OI? salah satu memang suka lagu-lagu Bang Iwan. Kedua memang suka berorganisasi. Suka berorganisasi, dan itu didapat ketika berorganisasi di Ormas OI. Iya. Ya. Oke. Jadi tadi banyaklah orang menggali tentang sejarah, terus kemudian bicara-bicara tentang latar belakang, terus kenapa ada di Manado. Nah, sekarang nih orang mau cerita, menggali, terus kemudian mau cari tahu, kepo sedikit ini kayak apa, apa saja dorang punya kegiatan atau rencana kegiatan yang akan dorang lakukan teman-teman dari Ormas OI ini. Nah, mungkin bisa menjelaskan rencana ke depan dari Ormas OI ini apa? Jadi rencana memang kita sudah waktu ini kita akan membuat satu kegiatan, itu Jambore Sulawesi. Itu se-Sulawesi, teman-teman yang ada di Sulawesi akan datang ke sini. Kita akan berkumpul bareng di sini teman-teman, dan ada beberapa kegiatan yang misalnya kayak penanaman pohon kita akan buat di sini nanti. Sabar. Okay. Oke, jadi Celebes apa tadi? Jambore Celebes. Nah, tunggu, Jambore Celebes ini apa? Kenapa Jambore sama di Pramuka kan? Nah, mungkin bisa jelaskan sedikit dan kira-kira DP latar belakang untuk kegiatan kan tahun ini akan dibikin di Manado. Tapi mungkin sedikit banyak cerita tentang Jambore nih. Orang boleh tahu dah Jambore ini dari mana dia asal usul ini. Mungkin Kak Bang ya. Mungkin asal usul ini intinya silaturahmi. Intinya silaturahmi. Pandangan kami membentuk Jambore Celebes pada awalnya ada dua pemikiran, dua orang. Saya dengan ketua sekarang menjabat ketua. Ya. Ketua Koridor 4. Itu namanya Mulyadi Darus atau biasa disapa untuk bentuk tawaran Jambore adalah bagaimana anak-anak timur itu mampu membuat acara seregional ini. Jadi sebenarnya pada dasarnya kecemburuan. Oke. Jadi biasanya agenda-agenda nasional itu biasanya badan pengurus pusat lebih mencontoh ke daerah Jawa, ya, Java sentris. Jadi kayak cuma dipusatkan di satu tempat saja. Padahal kita hanya mampu menawarkan bagaimana teman-teman atau PPG bisa melihat apa agenda nasional yang bisa buat di Sulawesi, di Indonesia Timur khususnya. Sehingga kegiatan yang kita buat ini pada ibarat silaturahmi, yang kedua kita hanya mampu menunjukkan bahwa anak-anak
eksistensi Iya. bisa. Nanti itu juga mampu membuat agenda-agenda nasional. Karena setiap munas, setiap rapat-rapat acara musyawarah nasional ada satu agenda yaitu pembahasan masalah tempat munas itu. Oke, iya. Jadi walaupun kita sudah mengekspos bagaimana Sulawesi Utara, bagaimana Celebes, teman-teman asumsi teman-teman Jawa jauh. Kejauhan tempat Jauh, Mas. mungkin ya, iya. Iya. Mungkin saya berpikir dalam hati lo mau begini. Iya. Ini cuma mau pikir orang jauh kemana? Orang juga jauh. Orang cuma pikir sama kasar. Iya, 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 iya. Tidak saling Iya, pikir datang. iya, iya, iya. Silaturahmi. Iya. Terus yang kedua, Jambore Oi Celebes ini bagaimana peningkatan kinerja program kerja Indonesia Timur itu bisa seimbang dengan teman-teman yang dekat dengan BPP. BPP, Ya, iya. Badan Komunis Pusat. Jadi kita bisa berdiri sendiri dengan kegiatan ini. Misalnya mana apa sih yang nggak hidup di Celebes ini? Oh, Sulawesi mana yang nggak hidup? Ketika ada Jambore seperti ini, maka kita akan saling tukar cerita, saling tukar program, Iya. apa yang harus kita buat ketika menghadapi. Nah ini intinya adalah di situ. Sharing ya, Ya, kita saling sharing, sharing, cari jalan. kenapa nggak jalan, sehingga kita sepakat untuk buat Jambore. Nah, kesepakatan awal kita itu jatuh di Sulawesi Tengah. Oh, Iya, itu yang jadi pertama. sebentar Kak. Ya. Jadi Jambore itu yang pertama kan menginisiasi Gorontalo sama Sulawesi Utara ini. Iya. Terus akhirnya merembet jadinya ke Sulawesi yang lainnya. Iya. Ke Sulawesi apa? Sultan Sulawesi Tengah, dan mereka juga sepakat bersama untuk bikin. Oke, baik. Jadi kita buat ini 2 tahun sekali. 2 tahun Iya, sekali. Jambore sendiri 2 tahun sekali. Kemarin kita sudah buat di Jambore sendiri di Sulawesi Tengah juga di Lumut, Wow. Banggai. Ya. Teman-teman sepakat dan Manado. Sudah. 2 tahun sekali. Iya. Jadi pas tahun ini, 2 tahun lalu itu di Luwuk. Lumut. Tahun ini, Tidak. waduh, silaturahmi ini berarti banyak. Jadi dalam arti memang ini benar-benar persiapannya harus benar-benar wow, bukan wow dalam artian karena kita bicara soal silaturahmi. Kita lihat lagi bagaimana sekarang keaktifan mungkin ya, atau apa yang terjadi di Celebes, di Sulawesi bisa juga untuk dikoordinasikan dengan BPP mungkin ya. Apa saja, kenapa namanya Jambore? Kenapa nggak kumpul-kumpul anak OI misalkan, atau kenapa Jambore ya? Celebesnya kan paling karena Sulawesi ya. Jambore, kenapa Jambore kemudian Kak diambilnya? Ya, Jambore ini kan gambarannya adalah banyak kegiatan-kegiatan internal yang kita bisa buat. Misalnya soal penanaman, soal materi-materi diklat. Iya. Nah, itu kita lebih menangkap ke Jambore. Kegiatan yang Iya. ya namanya nomenklatur. Jadi nama ini kemudian diambil mungkin melihat yang kalau kayak pramuka kan ada Jambore pramuka Iya. tuh. Mereka jadi tinggal stay di satu tempat bersilaturahmi, ada kegiatan dan nginap gitu untuk acara silaturahmi itu ya. Mungkin seperti itu. Apa saja kegiatannya? Nanti kalau di bertepatan di tempat ini juga nanti kita buat di Manado Trip. Itu ya. Jadi nanti kita buat di sini kegiatan-kegiatan di sini ada salah satu agenda internal itu ada di kelas 23 dengan internal OCC kan Kak. OCC itu dia skala seperti Basarnas Lima bagi penanganan bencana. Wih ada nih. Jadi nanti ada Wah. pelatihannya di sini untuk teman-teman di Sulut di Manado dengan ada agenda penanaman pohon, bersih-bersih lingkungan kita buat di sini dengan penanaman mangrove kayaknya kita akan buat.
Oke, berarti memang kegiatan-kegiatan positif gitu ya. Ya, gitu. Dan kemudian ya apa? Ya itu tadi silaturahmi. Kita juga bisa melihat dari DPW mungkin bisa melihat teman-teman yang BPK bagaimana progresnya, BPK bagaimana progresnya, gitu kan sudah berapa banyak juga di situ kan bisa diketahui nih sejauh mana apa kegiatan-kegiatan yang kemudian sudah dilakukan oleh teman-teman selama mungkin 2 tahun ini dan bisa di-sharing dengan teman-teman yang ada di sekeliling Celebes kayak Gorontalo juga, Sulawesi Tengah, begitu juga. Makassar masuk juga nggak mereka? Masuk juga. Nanti mereka ada juga ini ceritanya. Wow. Ternate juga mas. Ternate, banyak ya. PPKU Ternate ini sebenarnya mereka dan bukan lagi daerah Celebes ya. Celebes. Iya. Nah, jadi selama belum ada bentuk pengurus wilayah di Maluku Utara. Oh iya betul. Jadi BPK Ternate ini masih di bawah naungan Sulawesi Utara. Ya. Jadi salah satu BPK juga yang bentuk BPK Ternate itu adalah Sulawesi Utara. Oh. Saya juga datang bicara ke sana. Lantai Iya. Tapi ada pengedasinya BPP. DPP ya. Iya. Wow. Oke. Jadi itu kegiatan-kegiatan nanti mereka juga akan hadir gitu ya. Ini akan sangat ramai sekali sebenarnya, ini juga bagus sekali ya acara-acara positif anak muda lah. Walaupun memang yang sudah senior-seniornya juga kan sudah tua maksudnya, tapi punya jiwa muda. Tapi maksudnya menggerakkan anak-anak muda itu untuk berkegiatan yang positif. Seperti kegiatan-kegiatan sosial juga ya dilakukannya, kegiatan kapasitas, peningkatan kapasitas untuk anak-anak juga ya. Maksudnya ada kegiatan-kegiatan yang kayak kemarin kalau tidak salah ada yang olahraga, ada yang seni, gitu ya. Jadi kalau kita di badan pengurus kota itu atau semua pun itu badan pengurus, dia ada tingkatan untuk kolomnya masing-masing bidangnya. Jadi itu namanya sopan. Bagaimana sopan? Sopan. Oke. Namanya sopan. Di situ S-nya itu seni, olahraga, pendidikan, akhlak, dan niaga. Asik. Niaga UMKM dan segala macam itu maksudnya. Wah, memang benar-benar komplit ini ya. Ormas ini komplit ya, memang luar biasa. Jadi untuk Jambore ini, Jambore Celebes Jamsel kelima, ini harapan-harapan sebagai ketua wilayah Sulawesi Utara kira-kira bisa kemudian disampaikan Kak, apa saja harapan untuk teman-teman yang di BPK sama BPK, mungkin juga ke teman-teman yang lain juga, mungkin harapan dan motivasi apa yang kemudian Kak Bambang bisa berikan kepada mereka. Iya. Sebenarnya Jambore Celebes yang jatuh di mana di jam kelima ini adalah tanggung jawab Sulawesi Utara. Artinya semua badan pengurus kota, kabupaten Sulawesi Utara sebenarnya adalah panitianya juga. Itu turut andil bertanggung jawab dalam hal kegiatan Jambore Celebes akan datang. Karena Manado yang jadi panitia secara internal, jadi istilah saat itu Malendo, supaya terkesan bahwa ini adalah Jambore yang ada di Sulawesi Utara. Dan insya Allah semua teman-teman elemen BPK kota kabupaten maupun kelompok seluruh Sulawesi Utara bisa hadir, bukan bukan jadi peserta, tapi jadi panitia. Karena kita akan sambut teman-teman yang ada di provinsi lain, provinsi Gorontalo, provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Oke, ya Kak, ke tempat. Ya.
kan pasti kegiatan begitu kan pasti ada DP ya, pencarian dana atau apa. Kira-kira mungkin bisa kasih tahu nih di kawan-kawan yang kemudian bisa bantu juga atau berkontribusi lah untuk itu, ada di mana saja atau ada kegiatan apa saja yang kemudian untuk proses pencarian atau fundraising. Kalau kami dan panitia memang ada beberapa pencarian dana. Nanti kita akan buat satu itu di sesi bulan puasa itu full. Nanti kita ada kedai Oi Manado, itu nanti kita menjual makanan, kopi-kopi ada, kopi ada minuman jus kayak gitu, cemilan. Jadi nanti itu orang bikin di lapangan Boulevard 2, samping X Kemang. Samping X Kemang. Jadi kalau teman-teman yang mau datang, ayo kita sama-sama, kita saling tukar pikiran di situ teman-teman Oi. Dari jam berapa ke jam berapa? Dari jam 3 sore sampai jam 12 malam. Ya. Wah, Dan mungkin teman nanti mau adakan sahur bersama dekat-dekat akhir puasa, akhir Ramadan. jadi walaupun itu tetap melakukan kegiatan dan aktivitas yang positif ya. Dia mengumpulkan teman-teman, nanti kita liput di sana kalau begitu. Nanti ada Bisa kita juga bisa langsung di sana on the spot ya. Iya, kebetulan kita kan joinnya dengan FM dan memang sangat welcome untuk bisa teman-teman OI masuk untuk bisa acara di sini. Ya, untuk isi acara musik nanti teman-teman Oi akan hadir di sini. Tambah penasaran ini siapa saja yang sudah pernah di OI ini, nanti mungkin di sesi kedua. Jadi itu saja, nanti jangan lupa ada selama bulan puasa dimulai dari tanggal 27 itu besok nih. Ya 27 di tanggal 27 Februari sampai 27 Maret. sampai 27 Maret itu lokasinya ada di Boulevard 2, lapangan Boulevard 2 ya. Samping X Kemang, X Kemang. Baku dapat di teman-teman Ormas OI, baku dapat di teman-teman BPK, wilayah mah nanti itu ya, awasi saja sampai baku dapat di sana. Jadi jangan lupa teman-teman. Dan mungkin juga apa namanya, dengan adanya kita juga podcast pada hari ini juga setidaknya juga memberikan wacana baru begitu untuk generasi muda juga. Dan memang kalau kita bilang soal ormas yang ada khususnya di Sulawesi Utara misalkan, kita kan belum tahu ke dalamnya seperti apa kegiatannya ataupun apa model struktur atau seperti apa yang harus masuk siapa gitu, dan apa saja yang kemudian kegiatan-kegiatan positif yang sudah mereka lakukan. Jadi ini depannya nanti pasti setelah ini juga akan ada lagi 1 dan 2 sesi lagi untuk kita podcast lagi ya. Jadi apalagi kita mungkin bicara soal ya teknis kegiatan sepertinya ya. Jadi setelah ini, jadi ini di apa namanya Manado Treetop Zipline Park ini akan dijadikan tempat untuk Jambore Celebes kelima. Jambore Celebes kelima. Yang satu di mana? Yang pertama di Palu. Pertama Palu, kedua Bitung, ketiga Gorontalo, keempat Luwu, dan kelima Manado. Harus benar-benar Manado ini. Jadi bagaimana ketua panitia? Bagaimana panitia? Sudah siap ini? Aman ya? Insya Allah. Siap tempur ya? Seperti apa namanya lagunya Bang Iwan, soal tempur. Siap untuk tempur ini untuk acara kita doakan bersama. Kira-kira acaranya sukses, orang bisa sama-sama juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat, untuk masuk anak-anak muda sekarang kan tahu toh anak-anak muda sekarang kalau nyanda ekspresi, nyanda yang ya kegiatan-kegiatan seperti ini kegiatan-kegiatan positif. Dan kita akan teman-teman Jambore ini akan bikin di Manado Treetop Zipline Park yang ada di Tongkaina. Rencananya bulan April rencananya tanggal berapa? Tanggal 25, 26, 27. 25, 26, 27.
Jadi nanti kemudian akan ada ini ya, nanti akan ada promo-promo lah istilahnya sebelum ke rotu kalau bahasa sekarang mah ada, nanti kan ada DP ya sebelum ke acara nanti kemudian silaturahmi seperti apa teman-teman ya. Biasanya kalau di ormas itu atau di organisasi kan ada di pinggir kan. Kira-kira di ini ada enggak ya? Biasanya kan di keseruan kalau kan Bang Iwan kan atau di sini seperti apa? Salam oi. Salam terus jawabannya atau ada simbol-simbol tertentu kan? Seperti ini ya. Ini namanya gitu ya. Jadi kalau disebutkan apa terus kemudian kita sama-sama bagaimana ini? Jadi Jadi satu orang yang kemudian bilang ya. Ya, berarti gak bangga. Oke. Mungkin kita bisa contohkan di Salam bersatulah. salam bersatulah. Oke, Ya. kita coba deh. Coba satu kali kita coba deh. Kita coba untuk ini. Jadi siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Siapa bang? Salam bersatulah. Oke, satu kali lagi. Lebih coba Anda yang keras dulu. Kita supaya kita sama-sama. Salam bersatulah. Oke, semoga teman-teman sukses. Terima kasih banyak Pak Lili, Kak Bendang, Putra. Terima kasih banyak. Nanti Trauma Kuda Paulang mungkin dengan kita penasaran. Mungkin setelah ini ada sesi kedua atau podcast lagi untuk lihat siapa aja sih. Kalau tahun 99 tentu Manado kecil itu. Jadi pasti ada orang-orang yang kayaknya kita pikir ada orang yang terkenal atau orang yang misalkan siapa tuh yang pernah ada di OI lah, pernah ada di Ormas OI atau mungkin sampai sekarang masih ada. Siapa tahu nanti tunggu siapa aja yang kemudian pernah ada di mungkin teman-teman zaman-zaman Jatorang, zaman-zaman tahun-tahun 90-an itu akan lihat itu tuh Ormas OI atau sudah pernah kenal. Nanti season 2 orang akan ada podcast kedua. Nanti itu dengan bintang tamu yang bikin Ngoni jadi wah ternyata dia di situ. Oke? Nanti sampai baku dapat ulang. Terima kasih banyak Sobat Uni. Nanti baku dapat ulang dengan pot stream selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore.